He's Russian. Today, a Russian agent will travel to New York City. My name is Evelyn Salt. Then you are a Russian spy. I'm not a Russian spy. Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Kalau biasanya pemeran utama di sebuah film itu sosok cowok, nah kali ini Mamang akan membahas sebuah film dengan pemeran utama seorang wanita kece badai yang berperan menjadi agen rahasia. Film dengan judul Salt ini dirilis di tahun 2010 dan sedikit mind-blowing kalau kata Mamang. Diperankan oleh mantan kekasih dari Mamang, Angelina Jolie, dan beberapa aktor ternama lainnya, film ini cukup keren buat ditonton ditemenin sama ayang kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi di awal, kalau gitu kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya cuy. Film kali ini berawal di Korea Utara di mana seorang wanita sedang disiksa oleh para prajurit karena dikira seorang mata-mata dari Amerika yang ingin menyabotase nuklir mereka. Meski tuduhan mereka itu ternyata benar bahwa wanita ini adalah agen dari CIA, wanita bernama Evelyn Salt ini tetap tidak mengakuinya. Sampai di suatu hari dirinya dijemput oleh pria bernama Ted untuk dibebaskan dari dalam sana. Ted adalah rekan kerja dari F yang mendapatkan perintah membebaskan F dari sana atas permintaan kekasihnya Mike. Beberapa tahun kemudian kehidupan mereka pun kembali normal dan mereka berdua menikah. Mike yang merupakan ahli laba-laba berkebangsaan Jerman ini kemudian mengajak istrinya untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka nanti malam dengan makan tetelan di warung Mang Ikin. Tak ingin mengecewakan suaminya, F pun mempelajari cara makan yang baik dan benar saat berada di kantornya. Ditemani oleh rekannya Ted, F pun bersiap untuk pulang, namun seorang pria mendatangi mereka dan mengatakan bahwa mereka telah menangkap salah satu pembelot. Bersama seorang pria bernama PA dari Dinas Rahasia Pemerintahan, F dan Ted akhirnya terpaksa kembali ke kantor mereka untuk menginterogasi pembelot tersebut. Pembelot bernama Oleg ini mengaku bahwa dirinya adalah anggota dari FSB alias Intelijen Keamanan Rusia dan ia juga mengidap penyakit kanker yang membuat dirinya sekarat. Di dalam sebuah ruangan, Oleg mulai menceritakan sebuah kisah tentang sebuah organisasi khusus yang ditujukan untuk menculik anak-anak kecil dan melatih mereka untuk menjadi agen rahasia dari Rusia. Anak-anak ini kebanyakan dipalsukan kematiannya, kemudian dibawa ke sebuah biara sebagai tempat pelatihan mereka. Dan Oleg adalah salah satu orang yang ditugaskan untuk melatih bocah-bocah di sana. Setelah sukses menjalani pelatihan tersebut, bocah-bocah ini akan menunggu untuk diadopsi. Chenkov adalah salah satu bocah yang telah berhasil dikirim ke Amerika dan diperintahkan untuk menunggu bertahun-tahun agar bisa membunuh Presiden Rusia pada acara pemakaman Wakil Presiden Amerika demi sebuah misi sabotase. Я пришел сюда рассказать тебе одну историю. They were married, and within a year, a child. And yes, a child was buried. A plan to destroy America. Learned English long before they learned Russian. Chenkov was sent to America. K.A. Cold War legend. So, a Russian agent is going to kill the Russian president. The Russian agent is Salt. Evelyn Salt. Panik akan ucapan dari Oleg, F pun berusaha meyakinkan rekannya bahwa ia bukanlah agen ganda yang dimaksud. F pun segera mengabari suaminya untuk meminta menghubunginya karena pastinya dirinya tidak akan bisa hadir di warung Mang Ikin. Agen PA kemudian meminta untuk membawa If ke kantornya sementara Oleg berhasil lolos saat diamankan oleh dua orang agen junior. Melihat ada kesempatan, F pun segera kabur dari dalam sana, namun aksinya itu diketahui oleh CCTV pengawas gedung. Agen PA kemudian segera memerintahkan anak buahnya untuk mengunci semua akses lantai di mana F berada saat ini. No one may leave the building. Stairwell. Second floor. We got her. F kembali meminta kepada Ted untuk segera menemukan suaminya karena nyawa suaminya berada dalam bahaya. Sedangkan agen PA mendapatkan sebuah informasi bahwa F benar agen dari Rusia yang mana orang tuanya tewas pada sebuah kecelakaan mobil dan ia menikahi Mike tepat setelah dirinya terbebas dari Korea Utara.
Bermodalkan peralatan seadanya, F di dalam sana berhasil membuat senjata sejenis lodong yang digunakannya untuk menyerang PA dan anak buahnya. F akhirnya berhasil keluar dari gedung kantornya dan menuju apartemennya yang tak jauh dari sana. Diketahui bahwa ternyata F sengaja menikahi suaminya Mike demi melancarkan misinya pada saat itu. Meski begitu, F sepertinya menjadi benar-benar mencintai Mike setelah mengenalnya lebih jauh. Hi, I'm an arachnologist. It's mine, You discovered it. but now he's a famous spider. Di dalam apartemennya, F mendapati bahwa suaminya Mike tidak berada di dalam sana. Ia menduga bahwa Mike telah diculik oleh beberapa orang agen yang ditugaskan untuk membunuhnya. Merasa agen PA dan anak buahnya masih mengejar dirinya, F pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana sambil membawa serta anjing kecil peliharaannya dan juga laba-laba milik Mike. Setelah menitipkan anjing tersebut kepada salah satu bocah yang tinggal di apartemen tetangganya, F pun kembali melanjutkan pelariannya. Kali ini Ted tak sengaja melihat F dan langsung mengejarnya bersama anak buahnya yang lain. Sempat mengatakan bahwa dirinya tak bersalah dan dijebak oleh seseorang, F akhirnya kembali berhasil lolos dari kejaran mereka. Here, I'm innocent. On the ground! No! No! What he says? On the ground. We'll sort this out, I promise. Tak ingin kehilangan F, PA dan Ted kembali mengejarnya menggunakan sebuah mobil. Berpindah dari satu mobil ke mobil lainnya, F kembali bisa lolos setelah nyolong sebuah motor yang kebetulan ngaliwat. Agen PA di sini akhirnya memberitahukan semuanya kepada Ted selaku sahabat sekaligus rekannya tentang siapa sosok dari F yang sebenarnya. Sedangkan F sendiri kini berada di sebuah warung remang berusaha mengobati luka-lukanya. Dari dalam sana, ia kemudian melanjutkan kembali perjalanannya mencari suaminya dengan menggunakan bis Damri jurusan Tasik Ciamis. Di dalam bis itu, F kembali mengingat kenangannya saat bersama suaminya saat baru saja terbebas dari Korea Utara, di mana pada waktu itu F menceritakan bahwa dirinya adalah seorang agen CIA dan jika Mike tetap bersamanya, ia khawatir akan keselamatan dari Mike. Selesai bernostalgia, F pun memutuskan untuk menginap di Hotel Mang Oyo untuk beristirahat malam ini. Kembali dirinya mulai mempersiapkan segala sesuatunya di dalam kamar tersebut. Persenjataan lengkap ala mata-mata pun mulai dikeluarkannya, termasuk menyedot racun dari laba-laba peliharaan sang suami. Di hari pemakaman Wakil Presiden Amerika, Presiden Ura turut hadir pada acara tersebut. Di sebuah kerumunan, F terlihat membaur dengan penampilan barunya. Ted dan agen PA juga turut hadir di sana untuk mengamankan lokasi tersebut. Merasa jalur atas tidak memungkinkan dirinya untuk menyelinap masuk, F memutuskan untuk menaiki sebuah kereta bawah tanah agar bisa masuk ke dalam sana. Sementara itu, Presiden Ura yang sudah berada di dalam gereja mulai memasuki barisan pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Wakil Presiden Amerika. Menyelinap melalui jalur bawah comberan, F berhasil melumpuhkan para penjaga yang berada tepat di bawah gereja tersebut. Mengetahui ada beberapa agen yang hilang, agen PA mulai turun ke ruangan bawah tanah dan mendapati F yang sedang menyelinap. I'm heading down to the crypt. Some kind of trouble down there. F akhirnya berhasil diamankan oleh kepolisian setempat, sedangkan Ted di sini terlihat murka atas kejahatan dari rekannya itu.
Ia pun berusaha untuk mengetahui alasan dibalik F melakukan hal tersebut. Di perjalanannya, F kembali mengingat kenangannya saat berada di biara tempat dirinya dulu dilatih menjadi pembunuh terlatih saat masih kanak-kanak. Hal itu pun membangkitkan energi mudanya untuk kabur dari dalam mobil polisi yang membawanya. Natasha, will you miss me? Who will you trust? No one. One day, I will come for all of you. Di sini F kembali berhasil lolos dan pergi dengan menumpaki sebuah kapal pesiar untuk bertemu dengan Oleg yang dulu merupakan mentornya saat di biara pelatihan. Di tempat lain, Oleg sendiri ikut memantau berita yang dimuat di TV setempat sambil menunggu kedatangan F. Tak lama F pun tiba dan disambut oleh Oleg karena F merupakan agen terbaiknya. F kemudian dibawa oleh Oleg ke markas mereka di tengah walungan yang dijaga ketat oleh pengikut Oleg. Rencana mereka selanjutnya adalah mengambil alih kendali atas senjata nuklir di Amerika, yang mana hal itu akan digunakannya dalam misi sabotase mereka. F di sini sempat menanyakan keberadaan dari suaminya kepada Oleg yang sebelumnya merasa ragu akan kesetiaan dari F. Dan ternyata suaminya Mike tengah terikat di dalam sebuah ruangan dan F diharuskan melihat suaminya itu tewas sebagai wujud kesetiaannya pada negara. Услышит нас! Setelah berhasil meyakinkan Oleg atas kesetiaannya, F pun dibawa untuk merencanakan misi mereka selanjutnya sambil menegak sebotol ciu oplosan. Di dalam sana F pun tanpa ragu mulai membantai Oleg yang berada tanpa pengawalan. F kemudian mengambil sebuah senjata yang bisa ia bawa dan mulai membunuh satu persatu rekannya yang ada di dalam sana. Dari sana F kembali menuju sebuah pesawat sesuai rencana Oleg dan bertemu dengan seorang prajurit Amerika yang merupakan agen ganda sama seperti dirinya. Agen ini bernama Snyder, salah satu bocah yang juga berada di biara pelatihan Rusia. Snyder kini menjadi seorang kolonel dengan nama samaran Thomas dan ia menjadikan F sebagai atasenya dalam misi untuk membunuh Presiden Amerika kali ini. Malam harinya mereka pun mulai menyamar untuk bisa masuk ke dalam Gedung Putih menjadi perwakilan dari NATO, di mana ternyata Ted juga telah berada di dalam sana bersama sang presiden. Snyder di sini akhirnya mengatakan bahwa tugasnya adalah untuk mendukung misi dari F dengan mengorbankan nyawanya. Merasa melihat F di dalam sana, Ted memerintahkan untuk mengamankan sang presiden ke dalam sebuah bunker rahasia. Puluhan pasukan bersenjatakan lengkap mulai diturunkan untuk mengamankan lokasi pelarian presiden. Sedangkan F sendiri kembali mengejar presiden dengan menuruni jalur lift yang ada di sana. Akhirnya Presiden Amerika berhasil diamankan ke dalam bunker bersama dengan para pengawalnya. Presiden juga mendapatkan informasi bahwa pihak Rusia tengah mempersiapkan rudal-rudal mereka untuk ditembakkan. Akibat dari informasi itu, Presiden pun segera memberlakukan siaga 1 dan mulai membuka sebuah kotak yang berfungsi sebagai aktivasi nuklir mereka. Down that corridor, secure it. Victims are being taken to George Washington. Ready to commence authentication, sir. Zulu, God be with you. Sedangkan di arah luar, F berhasil menjatuhkan para penjaga di dalam sana satu persatu. Dan tiba-tiba Ted mulai mengambil sebuah senjata dan mulai menembaki para pejabat negara yang ada di dalam sana, termasuk juga sang presiden. Akhirnya di sini terungkap bahwa Ted adalah agen dari Rusia yang diperintahkan untuk menembakkan nuklir milik Amerika ke negara-negara Muslim untuk mempropaganda dan membuat jutaan umat Islam di dunia marah kepada Amerika. F di sini berkali-kali berusaha membujuk Ted agar dirinya bisa masuk ke dalam sana. Namun, saat Ted berusaha membiarkan F masuk, ia melihat sebuah berita yang memperlihatkan sosok dari Presiden URA yang selamat. Merasa F telah membelot dari negaranya, Ted pun memutuskan untuk melanjutkan misinya itu seorang diri dan membiarkan F yang akan dituduh sebagai pelakunya. Sampai pada akhirnya F menyadari sesuatu untuk bisa masuk ke dalam sana.
That's why I told Orlov to pick him up. Meski terluka cukup parah, F akhirnya berhasil kembali diamankan oleh polisi yang tiba di lokasi itu. Saat di perjalanannya, F menyempatkan diri untuk kembali menyerang Ted dan kali ini berhasil membunuhnya. Don't know. F pun akhirnya dibawa menuju sebuah helikopter dengan pengawalan super ketat dari FBI. Agen PA yang juga ikut di dalamnya mulai menginterogasi F terkait alasannya membunuh rekannya Ted. Namun di sini agen PA sepertinya menyadari bahwa F bukanlah pembelot seperti yang dituduhkan semua orang. I could have killed you at the funeral and I didn't. Mendapatkan rating 6,4 dari 300 ribuan review penontonnya di situs IMDb, film ini masih cocok buat ditonton, apalagi buat kalian yang demen alur film agen-agenan. Mantan istri dari Mamang Brad Pitt ini emang selalu epik dalam membawakan perannya. Meski durasi film yang nggak terlalu panjang, alur dari film ini masih masuk kategori bisa dipahami buat genre sedikit mind-blowing mah ya. Oke, cukup segini dulu review film dari Mamang Capruk kali ini. Semoga kalian masih bisa terhibur dengan suara indah dari Mamang. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.